Bab 171, mari kita tidak bertemu lagi. Perasaan Huo Yuhao untuk Juzi rumit. Dia dijaga terhadapnya, dia mengasihani dia, dan dia juga menyukainya, terutama ketika dia merawatnya. Dia harus mengakui bahwa di dalam hatinya, dia melihat jejak Ma Xiaotao di Juzi. Namun, Ma Xiaotao adalah kakak perempuan yang pemarah dan jujur, sementara Juzi adalah kakak perempuan yang lebih hangat dan pendiam tetapi lebih muda dari Ma Xiaotao. Melalui interaksi mereka, dia secara bertahap menyadari bahwa Juzi telah berhenti berusaha untuk menutupi siapa dia sebenarnya di depannya. Huo Yuhao dapat melihat bahwa hati gadis ini dipenuhi dengan kebencian. Kebaikan bawaannya masih ada di sana, tetapi sangat tersembunyi. Yuhao, tahukah kamu bahwa ketika aku pertama kali memakan daging panggangmu, aku benar-benar tersentuh oleh rasanya. Makanan Anda mengingatkan saya pada ayah saya lagi. Saya pernah berkata bahwa jika saya menikah dan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, saya akan menyukai seseorang yang koki berbakat seperti ayah saya. Meskipun kamu jauh lebih muda dariku, aku tidak takut untuk mengakui bahwa aku menyukaimu. Namun, saya menyimpan perasaan ini di lubuk hati yang paling dalam, karena tidak ada masa depan di antara kami. Terlepas dari usia, pengalaman, atau apapun, tidak mungkin kita bisa bersama. Aku tahu kalau kamu mirip dengan keajaiban di Shrek Academy. Dengan hanya 4 cincin, Anda dapat berhadapan dengan seorang kaisar jiwa. Selain itu, binatang buas dengan puluhan ribu tahun kultivasi tidak bisa menahan Anda. Anda adalah guru jiwa paling terkemuka yang pernah saya lihat. Di masa depan, Anda akan menjadi entitas yang kuat di benua. Namun, tahukah Anda bahwa Anda memiliki kelemahan juga? Melihatmu secara objektif dan dingin, aku bisa melihatnya lebih baik. Masalah Anda adalah Anda terlalu menonjol, dan bahkan jika Anda berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, bagaimana Anda bisa menyembunyikan potensi besar Anda sebagai seorang jenius? Terkadang, Anda harus menunggu ombak tenang. Langkah mundur mungkin memberi Anda kedamaian yang Anda inginkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jika Anda bisa melakukan itu, maka jalan Anda di masa depan akan semakin cemerlang. Aku harap ini yang terakhir kali aku menangis. Segera, saya akan meninggalkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan, tapi saya harap tidak. Karena saya tidak ingin menghadapi Anda di medan perang. Saya hanya berharap Anda bisa menjalani kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Temukan seseorang yang Anda cintai dan menikahinya. Punya anak-anak yang cantik dan menggemaskan. Kehidupan normal. Saya tahu bahwa kedamaian ini tidak mungkin bagi Anda, tetapi saya masih menginginkannya untuk Anda. Betapa aku ingin menjadi wanita itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa. Aku harus pergi. Juzi berbalik ke arahnya. Meskipun waktu kita singkat bersama, aku masih ingin memberimu hadiah. Di sini, dia menjadi diam. Setiap kata-katanya tercetak di hati Huo Yuhao, khususnya kalimat, kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Itu hampir membuat Huo Yuhao menangis. Dia tidak berani membuka matanya, karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapnya. Napasnya menjadi lebih kasar dan lebih dalam. Tiba-tiba dia merasakan embusan udara segar dan jernih. Jelas, tapi juga hangat dan lembab. Bibir lentik Juzi mendarat di wajahnya saat dia menciumnya dengan lembut. Ciuman itu dipenuhi kehangatan, juga kesedihan yang tak terlukiskan. Ketika bibirnya meninggalkan wajahnya, air mata mengalir tak terkendali dari mata Huo Yuhao. Pada saat itu, Juzi telah meninggalkan jejak dirinya di hati Huo Yuhao. Bahkan jika itu bukan cinta, itu adalah tanda permanen. Juzi menyeka air matanya, memandang Huo Yuhao dan berkata dengan lembut, "Ini ciuman pertamaku. Saya ingin mencium bibir Anda, tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk mencium wajah Anda. Tinggalkan ciuman pertamamu untuk gadismu yang ditakdirkan. Aku pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Dia dengan lembut menggeliat tubuhnya sementara Juzi berdiri. Gigi atasnya menggigit bibir bawahnya ketika dia berusaha keras untuk tidak menangis. Mengubahnya kembali kepadanya, dia berlari keluar dari bangsal. Saat dia masuk, dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bangun. Huo Yuhao memiliki sifat khusus. Meskipun dia tidak mengetahuinya, bagian atas telinganya akan menempel erat ke kepalanya ketika dia bangun. Ketika dia bermeditasi atau tidur, akan ada sedikit celah. Bahkan Wang Dong tidak memperhatikan perubahan ini. Namun, Juzi,
yang telah merawatnya selama beberapa hari terakhir, memperhatikan. Dia bisa mendengar pintu menutup. Huo Yuhao perlahan membuka matanya yang berlinangan air mata, dan tiba-tiba menyadari betapa tak berdayanya dia. Dia sangat ingin, dari lubuk hatinya, untuk membantunya. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Musuhnya adalah negaranya. Jalannya adalah kebalikan dari yang ia ingin ambil. Dia tidak bisa memintanya untuk meninggalkan visinya dan memaksanya untuk bersamanya. Jika dia melakukannya, apakah dia akan tetap menjadi Juzi? Saudari Juzi, apakah kamu tidak tahu bahwa aku ingin kamu memiliki kehidupan yang damai dan normal juga? Huo Yuhao menghela nafas ketika dia menenangkan dirinya sendiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus tentang psikologi dalam rencana prajurit tertinggi. Guru mereka telah mengajar mereka bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar pasti dingin dan tidak berperasaan. Gejolak emosi yang hebat akan memengaruhi peluang keberhasilan seseorang. Huo Yuhao mencoba mengendalikan emosinya. Sementara dia berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, seperti halnya para gurunya, jelas bahwa dia belum ada di sana. Siapa yang bisa benar-benar tanpa emosi? Lebih jauh lagi, usianya belum genap 15 tahun. Kebanyakan orang seusia ini akan mengalami perubahan suasana hati dan ketidakstabilan emosional. Setelah semua, pikiran cinta dan romansa akan mulai masuk, lebih lanjut mengganggu stabilitas emosional seseorang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya, dia bisa menenangkan dirinya. Kehilangan kendali emosinya tidak bisa membantunya memecahkan apapun. Solusi untuk dirinya sendiri sederhana. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah memperkuat dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan segalanya. Dengan pemikiran ini, Huo Yuhao perlahan tertidur. Malam ini, dia tidak mau berkultivasi. Keesokan harinya, pada siang hari, Huo Yuhao menerima berita dari Keke bahwa Juzi telah mengundurkan diri dari sekolah. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Huo Yuhao sudah siap secara mental, dia masih terpana selama hampir 15 menit. Perlahan, dia kembali sadar. Berhentilah terkejut. Menurutmu kemana dia pergi? Keke bertanya dengan nada tertekan. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya pikir dia bekerja untuk visinya. Huo Yuhao pulih dengan cepat. 3 hari kemudian, dia meninggalkan bangsal dan kembali ke asramanya untuk beristirahat. Pada kenyataannya, luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Dia tidak terlalu memikirkan Juzi. Sebaliknya, ia mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dengan trik Jing Hongchen, dia bisa segera belajar di Illustrious Virtue Hall. Itulah tujuannya. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan Jing Hongchen, Huo Yuhao berkultivasi di asrama selama 5 hari sebelum dia pergi mencari Xuan Ziwen. Dia memberitahu gurunya bahwa lukanya benar-benar sembuh, dan dia sekarang bisa belajar di Illustrious Virtue Hall. Xuan Ziwen menatap pemuda di depannya. Sementara itu hanya beberapa hari, untuk beberapa alasan, Huo Yuhao tampak lebih dewasa tiba-tiba. Perasaan ini aneh dan tak terlukiskan. Namun, dia tahu bahwa dia benar. Yuhao, apakah kamu tahu itu? Dari perspektif nasional, aku tidak ingin membawa kamu ke dalam. Hallmaster telah meremehkan kecerdasanmu. Xuan Ziwen mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, Guru Xuan, Anda bukan seorang politisi, tetapi hanya seorang peneliti. Saya percaya bahwa saya dapat membantu Anda memperbaiki penelitian Anda. Bagaimanapun, saya ingat janji kami di awal. Anda harus mengingatnya juga. Xuan Ziwen tertawa. Tentu saja aku mengingatnya. Oke, jangan lupa bahwa Ola tidak seperti di sini. Setiap kata dan tindakan Anda akan diawasi. Dengarkan lebih banyak, pelajari lebih banyak, lihat lebih banyak berpikir, dan lebih sedikit bicara. Cobalah untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Shreks lainnya. Tetap di sisiku, dan kamu akan baik-baik saja. Ya, Tuan, kata Huo Yuhao dengan hormat. Ikut aku, kata Xuan Ziwen, berdiri dan membawa Huo Yuhao keluar. Di lab, Zimu melihat pemuda yang menemani guru Xuan dan tampak terkejut. Namun Keke sangat gembira. Dia tampak lebih bahagia daripada saat pertama kali memasuki Aula Virtues Virtue. Hall Virtue Virtues adalah inti dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dari luar, itu tampak seperti bangunan biasa. Namun begitu dia masuk,
Huo Yuhao menyadari bahwa aula jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Illustrious Virtue Hall, seperti balai lelang mewah Kekaisaran Star Luo, keduanya berada di bawah tanah. Namun, dalam hal ukuran, mereka tidak ada bandingannya. Setelah dia memasuki bangunan yang tampak biasa yang berukuran tidak lebih dari 500 meter persegi, Xuan Ziwen membawanya melalui 3 pos pemeriksaan, masing-masing dijaga oleh seorang guru jiwa dan alat jiwa. Ketika dia memasuki bagian dalam bangunan, Huo Yuhao dapat melihat 20 elevator yang membentuk bentuk lengkungan. Setiap lift terlihat metalik, dan dapat memuat lebih dari 10 orang. Xuan Ziwen membawa Huo Yuhao ke lift pertama dan memindai kartu identitasnya dengan alat jiwa. Kemudian, dia mencengkeram tiang logam di tengah lift dan memasukkan kekuatan jiwanya. Perlahan, lift turun. Seluruh proses memakan waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Huo Yuhao mencatat kedalaman keturunan mereka. Yang mengejutkannya, itu lebih dari 100 meter. Ketika mereka turun, bagian dalam lift sepenuhnya tertutup, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Sepotong cahaya putih menerangi bagian dalam lift. Xuan Ziwen tidak mengatakan atau menjelaskan apapun padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin Huo Yuhao mendengarkan lebih banyak, melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak, dan tidak bertanya lebih banyak. Pintu logam lift perlahan terbuka. Xuan Ziwen memandang Huo Yuhao dan mengangguk sebelum dia memimpin jalan keluar. Itu adalah dunia yang sepenuhnya terbuat dari logam. Sementara itu masih dalam bentuk lengkungan, yang bisa dilihat hanyalah logam. Setelah dia keluar dari lift dan berjalan melalui koridor dengan panjang rata-rata, area di dalamnya melebar. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa membantu tetapi berseru, "Ah!" Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Dia berdiri di aula yang luas dan luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Meja laboratorium yang tak terhitung jumlahnya diatur dengan rapi, memanjang ke kejauhan. Ketika dia memandang mereka secara horizontal, harus ada lebih dari 50 meja. Setiap meja berukuran 5 meter kali 3 meter. Membentang ke kejauhan di depannya, ada lebih banyak meja daripada yang bisa dia hitung. Orang-orang bekerja di sekitar setiap meja. Aula besar ini, termasuk kubahnya, tingginya sekitar 20 meter dan juga ditutupi dengan logam. Bau logam yang kuat dan dengung logam rendah menyerang indera Huo Yuhao. Apakah balai kebajikan terkenal ini? Ini adalah pabrik alat jiwa. Selain itu, alat jiwa yang diproduksi oleh Illustrious Virtue Hall tidak mungkin berkualitas rendah. Mereka yang bekerja di sini mungkin adalah elit sejati dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Xuan Ziwen berkata dengan suara rendah, "Area tempat kami berdiri saat ini tidak berada dalam pengawasan. Setelah kami turun, di mana-mana berada di bawah pengawasan visual dan audio. Ini adalah pusat pembuatan Illustrious Virtue Hall. Saya tidak tahu seberapa besar itu, tetapi harus setidaknya setengah dari ukuran Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di atas. Ada 5.000 meja, dengan beberapa tersembunyi di balik bayangan. Karena beberapa penelitian belum dimulai, sekitar sepertiga dari ruang di sini kosong. Namun, elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Illustrious Virtue Hall semuanya hadir. Orang bisa mengatakan bahwa insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon ada di sini. Beberapa dari mereka adalah magang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka hanya akan bekerja di sini untuk waktu yang singkat sebelum mereka melanjutkan studi. Di Illustrious Virtue Hall, penelitian dilakukan dalam bentuk kelompok kecil. Setiap grup memiliki jumlah anggota yang berbeda. Biasanya, mereka akan memiliki lebih dari 5 meja untuk dikerjakan. Selain ruang penelitian publik, ada beberapa laboratorium rahasia. Mereka yang dapat bekerja di laboratorium rahasia harus setidaknya peringkat 8 ke atas. Perhatikan lencana pada masing-masing dada mereka. Lencana Illustrious Virtue Hall berbeda dari dunia luar. Latar belakangnya adalah matahari dan bulan, dan bintang-bintang menghiasi langit. Setiap bintang mewakili satu peringkat. Saat dia mengatakan itu, Xuan Ziwen mengeluarkan lencana berbintang 8 dan meletakkannya di dadanya. Begitu seseorang mencapai peringkat 9, seseorang akan mencapai level tertinggi dan terkuat di negara kita. Mereka akan ditawarkan perlindungan maksimal. Di Illustrious Virtue Hall sekarang, termasuk Hallmaster, ada 4 insinyur jiwa peringkat 9. Hallmaster adalah yang termuda. Setiap orang yang melakukan penelitian di sini dapat dikatakan sebagai murid dari salah satu dari 4 insinyur jiwa yang paling kuat, termasuk saya dan Anda.
Guru saya adalah satu dari 4. Huo Yuhao telah berada di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk beberapa waktu, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia belajar lebih banyak hari ini daripada hari-harinya di sini. Saat dia mendengarkan Xuan Ziwen, dia tidak berani membuka mulut. Yang dia lakukan hanyalah menghafal apa yang dia katakan dan mengangguk. Xuan Ziwen senang dengan jawabannya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, ayo pergi. Kita bisa turun. Anda akan diberikan meja sendiri, dan saya akan memberi Anda topik untuk diteliti. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung kepada saya. Saya tahu Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengirim pesan. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda akan melakukannya dengan baik." Di bawah bimbingan Xuan Ziwen, mereka berdua berjalan selama 10 menit sebelum mereka mencapai meja kosong. Xuan Ziwen mengeluarkan kartu ide dan lencana insinyur jiwa peringkat 5. Dia menempelkan lencana itu ke dada Huo Yuhao, dan memindai kartu identitas pada mesin di samping meja. Kemudian, ia menggunakan kartu identitasnya sendiri sebagai verifikasi lebih lanjut. Simpan kartu ini. Lain kali Anda masuk, juga saat Anda menggunakan tabel 0. 1238, Anda akan memerlukan kartu ini. Setelah ia memindai kartunya, banyak tombol di bawah meja menyala. Melihat mereka dengan cermat, setidaknya ada 50 dari mereka. Setiap tombol memiliki logo kecil, dan masing-masing berwarna berbeda. Melalui penjelasan Xuan Ziwen, Huo Yuhao menemukan bahwa masing-masing tombol ini terkait dengan materi yang berbeda. Begitu dia menekannya, materi yang sesuai akan muncul. Menurut kelangkaan dan biaya material, jumlah material yang berbeda akan muncul. Setiap meja dijatah jumlah tertentu. Misalnya, setiap meja hanya bisa menggunakan 100 gram mitril. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan mental. Tidak heran Jing Hongchen begitu dermawan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengambil semua logam eksperimental. Ada batasan, namun ini sudah cukup memuaskannya. Dia mulai mempelajari ikon-ikon itu, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xuan Ziwen. Dia telah melihat setidaknya 10 jenis logam langka yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Xuan Ziwen melemparkan manual padanya dan berkata, "Ini adalah hari pertama Anda di sini. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi tabel. Ada instruksi yang jelas dalam manual. Untuk seorang insinyur jiwa yang terkenal, meja yang baik akan banyak membantu Anda dalam penelitian Anda. Saya harus pergi dan melakukan penelitian sendiri. Jika Anda membutuhkan saya, gunakan kartu ide Anda untuk mengakses zona penelitian rahasia 1. Temukan penjaga, dan minta penjaga mencari saya. Namun, saya hanya akan memberi Anda 1 kesempatan per hari untuk mengajukan pertanyaan kepada saya." "Ya," Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Xuan Ziwen terlihat sangat keren saat dia mengatakan itu. Dengan itu, dia berjalan ke dalam kegelapan, dan segera, dia ditutupi olehnya. Dengan penglihatan tajam Huo Yuhao, ia memperhatikan bahwa Xuan Ziwen telah berjalan sampai akhir dan berhenti di koridor yang gelap gulita. Di sana, 2 bayangan hitam muncul dan berbicara dengannya sebelum dia menghilang. Zona penelitian rahasia 1 seharusnya ada di sana. Dia akhirnya memasuki Illustrious Virtue Hall. Sementara itu tidak seperti apa yang dia bayangkan, Huo Yuhao masih terkejut. Di sini, ia secara alami dapat mempelajari lebih banyak hal, dan tidak diragukan lagi tempat terbaik baginya untuk menemukan jalannya sendiri. Dia tidak terburu-buru mengoperasikan alat jiwa. Sebagai gantinya, dia duduk di samping mejanya dan mempelajari manual itu dengan cermat. Huo Yuhao tidak tahu bahwa di sebuah ruangan di kedalaman aula kebajikan terkenal, Jing Hongchen mengamati setiap gerakannya dengan tenang. Lin Jiayi berdiri di sebelah Jing Hongchen dan berkata, "Pemulihannya lebih cepat daripada kebanyakan orang normal, tetapi jika kita mempertimbangkan obat yang saya berikan padanya hari itu seharusnya normal." "Hallmaster, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya belajar di sini? Anda tahu kepribadian Guru Xuan. Begitu dia memulai penelitiannya, dia akan lupa makan dan bahkan tidur." "Saya takut." Jing Hongchen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kita harus membiarkan dia belajar beberapa hal. Jika tidak, bagaimana kita menjawab Shrek Academy? Dia hanyalah seorang master jiwa 3 cincin dengan kekuatan seorang insinyur jiwa peringkat 4. Biarkan dia belajar. Kekuatan 1 orang tidak dapat mengubah perang, bukan? Ini bisa ditunda, jika bukan karena bajingan dari Royal Stewards. Kirim seseorang untuk mengamati tindakannya."
Selama mereka tampak normal, tinggalkan dia sendiri. Juga, perhatikan jenis alat jiwa yang ia buat. Ya, Lin Jiayi mengakui. Jing Hongchen berdiri dan pergi. Setiap hari, ia memikul tanggung jawab besar dalam penelitian. Sebagai insinyur jiwa peringkat 9 termuda, penelitiannya memengaruhi kemajuan kekaisaran. Kemarin, dia telah menerima undangan putra mahkota untuk pesta malam. Sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikan tugas yang ada. Manual mungil itu menakutkan Huo Yuhao. Baru sekarang dia menyadari pentingnya meja di depannya. Meja yang tampak biasa penuh dengan fungsi yang berbeda. Meja di depannya memiliki semua fungsi alat-alat manufaktur besar di Shrek Academy. Tabel tersebut berisi abrasif, peralatan bertekanan, dan alat manufaktur bersuhu tinggi. Orang bisa mengatakan bahwa dengan bahan yang tepat, bukan tidak mungkin untuk memproduksi alat jiwa peringkat 7 dan peringkat 8 dari tabel ini. Huo Yuhao menghabiskan sepanjang hari membaca manual dan mencoba fungsi meja. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai meja. Makan siang dan makan malam akan dikirim ke meja oleh asisten. Dari pengamatannya, Huo Yuhao menyadari bahwa beberapa insinyur jiwa bahkan tidak repot-repot makan. Mereka belum menyentuh makan siang mereka bahkan saat makan malam. Dalam keadaan seperti ini, para asisten akan mengingatkan mereka untuk makan. Ketika Huo Yuhao yang benar-benar kelelahan meninggalkan aula kebajikan terkenal bersama Xuan Ziwen, langit di luar hampir sepenuhnya gelap. Jadi, bagaimana perasaanmu? Xuan Ziwen bertanya sambil tersenyum. Huo Yuhao berkata, waktu sepertinya berlalu lebih cepat di dalam. Xuan Ziwen menatapnya dengan terkejut dan berkata, itu benar. Anda mengintegrasikan dengan cepat, tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan perasaan seperti itu. Saya pikir Anda mungkin merasa itu membosankan. Huo Yuhao tersenyum. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya cukup waktu. Guru Xuan, saya akan kembali beristirahat. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, pergilah, kamu akan memasuki balai kebajikan termasyur besok. Gunakan kartu ID Anda. Setelah Anda berada di dalam, Anda akan dipindai untuk memastikan identitas Anda. Saya penjamin Anda, jika sesuatu terjadi, saya akan terlibat juga. Ketika dia mengatakan itu, tatapannya tampak semakin dalam. Guru Xuan, tolong jangan khawatir. Saya tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda. Huo Yuhao berkata dengan hormat. Kembali di kamar asramanya, Huo Yuhao dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan jika ada alat jiwa pengintai di kamarnya. Setelah dia yakin bahwa tidak ada, dia mulai menggambar di selembar kertas. Riasan meja terlalu rumit. Dia menghabiskan hampir 4 jam membuat garis besar kasar. Malam ini, dia hanya bisa mencapai begitu banyak. Setidaknya ada 10 susunan formasi di tabel. Masing-masing dari mereka sendiri tampaknya tidak terlalu rumit, tetapi mereka semua saling berhubungan erat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa dari mereka. Sebagai contoh, 3 susunan formasi grade 3 digunakan untuk membantu susunan formasi grade 4. Bersama-sama, mereka dapat digunakan sebagai susunan formasi grade 5 dengan biaya yang lebih rendah. Baginya, ini benar-benar pengalaman yang berharga. Dia tidak hanya merekam susunan formasi di tabel penelitian. Bagi Huo Yuhao, ini adalah proses pembelajaran. Hari berikutnya, Huo Yuhao bertemu Hekaitu saat mereka sedang sarapan. Keduanya telah mendapat izin untuk memasuki aula Virtues Virtue, tetapi sementara Hekaitu telah lulus ujian, dia masih magang. Dia memiliki guru-guru khusus yang memandu penelitiannya di dalam Illustrious Virtue Hall, tidak seperti Huo Yuhao, yang tidak memiliki apa-apa selain meja dan akalnya. Namun, Hekaitu mengagumi Huo Yuhao. Sementara dia memiliki guru yang menawarkan bimbingan, mereka tidak mengizinkannya menyentuh meja. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Keduanya berbagi pemikiran yang sama. Hanya setelah mereka memasuki Illustrious Virtue Hall mereka menyadari betapa besar dunia para insinyur jiwa. Baru saat itulah mereka tahu betapa mengerikannya penelitian kekaisaran matahari bulan. Untuk waktu yang lama setelah itu, mereka berdua mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian, dan belajar tanpa lelah ketika mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan. Lin Jiayi, guru yang bertanggung jawab atas siswa pertukaran dari Shrek Academy, segera kehilangan minat pada Huo Yuhao. Penelitian Huo Yuhao tampak tanpa arah. Setiap hari, yang dia lakukan hanyalah membuat benda logam kecil, halus tapi sederhana.
Dia jarang menggunakan susunan formasi apapun. Sebagian besar waktu, dia hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Kadang-kadang, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xuan Ziwen, tetapi semua itu dangkal dan sama sekali tidak seperti yang diajukan oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, Heike itu telah menarik perhatiannya. Heike itu terlihat sangat berbakat dalam membuat alat jiwa. Dia belajar dengan cepat, dan penelitiannya tampaknya berhasil. Setiap hari, dia membuat kemajuan. Ini adalah strategi yang Heike itu dan Huo Yuhao datang dengan. Sementara Heike itu lebih baik daripada Huo Yuhao dalam hal alat jiwa, itu bukan perbedaan yang signifikan. Dengan dia sebagai sampulnya, Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang luas untuk belajar lebih banyak lagi hal-hal di sini. Tidak melakukan apapun. Jika Lin Jiayi tahu apa yang dia lakukan, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri. Versi Huo Yuhao tentang tidak melakukan apa-apa adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan apa yang sedang diteliti oleh semua orang di sekitarnya, terutama para insinyur jiwa yang tampaknya membuat alat jiwa yang juga bisa menjadi senjata. Rencananya sederhana. Dengan mendeteksi dan merekamnya, ia kemudian dapat melakukan penelitian dan analisis sendiri. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan bertanya pada Xuan Ziwen. Secara dangkal, ia tampak tidak melakukan apa-apa. Pada kenyataannya, kemajuannya menakutkan. Barang-barang kecil yang dia buat tidak begitu sederhana begitu dia membawanya kembali ke asramanya. Dengan Life Guardian-nya, Huo Yuhao akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan membuat objek-objek ini, tetapi di bawah kerahasiaan total. Setelah setengah tahun, 10 siswa pertukaran dari Shrek Academy, serta guru mereka, semua tampak sangat normal, termasuk Huo Yuhao dan Heike itu. Di antara 10 dari mereka, 6 telah memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar. 4 lainnya memperoleh izin untuk memasuki Illustrious Virtue Hall selama 3 hari seminggu. Dalam hal kemampuan mereka secara keseluruhan dengan alat jiwa, mereka semua berkembang secara berbeda. Tentu saja, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan penelitian paling penting. Meski begitu, setelah kumpulan pertukaran siswa ini kembali, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek akan meningkat pesat. Tentu saja, ini hanya penilaian dangkal. Setengah bulan sebelumnya, ketika Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah menurunkan penjagaan mereka, Fan Yu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirim sekumpulan foto Huo Yuhao kembali. Foto-foto ini sangat berharga. Bagi Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, ini bernilai lebih dari 100.000 jiwa-jiwa. Dengan foto-foto ini, mereka dapat memotong 100 tahun penelitian mereka. Huo Yuhao masih memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 6, tapi dia sekarang adalah salah satu yang bahkan Xuan Ziwen kenal. Kemajuan Huo Yuhao bahkan mengejutkan Xuan Ziwen. Di seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, pemahamannya tentang kemampuan rekayasa jiwa Huo Yuhao adalah yang paling lengkap. Setelah dia memilih jalur seorang insinyur jiwa yang berperang jarak dekat, Huo Yuhao merasa seperti sampan kecil di tengah lautan yang memandang ke arah mercusuar. Bahkan Xuan Ziwen tidak memahami kemajuan sejatinya dalam alat jiwa. Wow, Huo Yuhao menghela napas saat dia melakukan peregangan. Syukurlah, dia melihat sepotong logam perak kecil di tangannya. Logam itu berbentuk tidak teratur, dan bentuknya yang rumit terbentuk dari berbagai jenis logam. Huo Yuhao telah menghabiskan lebih dari 10 hari membuatnya. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini juga berarti bahwa jiwa pendorongnya, yang telah dirancang dan dibuatnya untuk dirinya sendiri, lengkap. Dengan memilih jalur seorang insinyur jiwa jarak dekat, prioritas pertama Huo Yuhao bukanlah meningkatkan serangan atau pertahanannya. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan kecepatannya. Dibandingkan dengan leluhur jiwa yang normal, dia jauh lebih kuat. Dia memiliki keterampilan jiwa 3 kali lebih banyak daripada leluhur jiwa normal. Terlepas dari apakah itu dalam hal serangan, pertahanan atau kontrol, ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat di masing-masing. Ditambah dengan Eye of Destiny-nya, kemampuan tempur jarak dekatnya telah mencapai tingkat kekuatan yang, bahkan terhadap Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa, begitu dia sudah cukup dekat dengan mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan serangannya. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah dalam hal kecepatannya. Dia memiliki keterampilan jiwa kontrol tipe domain, serta keterampilan jiwa serangan yang dapat memengaruhi suatu area. Namun, ini bukan spesialisasinya, dan dia tidak bisa mengubahnya dengan mudah. Tidak ada yang bisa menjadi kuat dalam semua aspek.
Ketika Huo Yuhao memilih untuk berspesialisasi sebagai insinyur jiwa jarak dekat, dia melepaskan serangan domain dan kemampuannya untuk menyerang dari kejauhan. Karenanya, dia perlu meningkatkan kecepatannya. Dibandingkan dengan leluhur jiwa berdering 4 biasa, bahkan leluhur jiwa berdering 4 jenis ketangkasan, dia setidaknya secepat, jika tidak lebih cepat. Namun, jika dia menghadapi raja jiwa yang berspesialisasi dalam kecepatan, maka kelemahannya akan terungkap. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan keterampilan tipe jiwa kontrol untuk membatasi lawannya, dan kelemahannya dalam kecepatan berarti bahwa kekuatan awalnya ledakannya akan terpengaruh. Oleh karena itu, pendorong jiwa adalah prioritasnya. Selama setengah tahun terakhir, Huo Yuhao menghabiskan separuh waktunya untuk penelitian yang akan menguntungkan jiwa pendorongnya. Dia menghabiskan separuh waktunya untuk meneliti menggabungkan alat tersembunyi dan alat jiwa sekte. Dalam kedua aspek, ia telah memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan item ini di tangannya, itu berarti alat jiwa kelas 6-nya, yang dia buat sendiri, sudah lengkap. Yang perlu dia lakukan adalah merakitnya. Semakin dia meneliti alat jiwa, semakin baik dia memahami kata-kata Marulong. Insinyur jiwa yang kuat hanya akan menggunakan alat jiwanya sendiri, karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia menarik napas panjang dan tersenyum puas. Baginya, ini bukan hanya penyelesaian alat jiwa kelas 6. Lebih penting lagi, pembuatan alat jiwa ini memungkinkannya untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari selama setengah tahun terakhir. Ini memungkinkannya untuk semakin memantapkan fundamentalnya. Prinsip-prinsip dan teori-teori yang mendalam dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial semuanya adalah teori pendukung yang baik baginya untuk membuat lebih banyak alat jiwa di masa depan. Dia percaya perbaikannya akan eksponensial dalam 2 tahun ke depan. Namun, satu-satunya hal yang dia rasa tidak berdaya adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Dalam setengah tahun terakhir, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 43. Namun, dia merasa seolah-olah dia maju dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada kecepatan ini, dia hanya akan menjadi Raja Jiwa peringkat 50 pada saat turnamen duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa lanjutan berguling-guling. Ini berarti bahwa dia telah jatuh di belakang teman-temannya. Namun, ia masih memiliki pandangan positif. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa 2,5 tahun yang akan dihabiskannya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon adalah penting untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang insinyur jiwa. Dia punya rencana sendiri untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tepat ketika Huo Yuhao memandang dengan puas pada item di tangannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ini bukan berasal darinya, melainkan dari mata takdirnya. Dia bisa merasakan bahwa Eye of Destiny mematikannya, dan perasaan bahaya merayap di hatinya. Tanpa ragu, Huo Yuhao melompat ke samping dan jatuh dari kursinya. Dia meringkuk di bawah meja saat dia melepaskan armor Empress Ice-nya, dan berkat Hong Chen-nya bisa dipicu pada saat itu juga. Boom, 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 boom. 4 ledakan terdengar di dalam hall Virtue Kebajikan. Ledakan yang mengerikan langsung menyebabkan gelombang kejut yang merusak. Bab 172, Penyergapan, dan manusia logam misterius. 4 semburan cahaya terpisah muncul dalam 4 arah yang berbeda. Mereka semua muncul di lokasi yang padat dengan para peneliti. Ledakan itu datang terlalu tiba-tiba, mengakibatkan para insinyur jiwa di dekat mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Setidaknya 100 insinyur jiwa segera menguap oleh ledakan. Ratusan meja terkoyak oleh ledakan yang mengerikan, dan serpihan logam beterbangan di mana-mana seperti gelombang pecahan peluru yang mengerikan. Tangisan kesakitan bercampur dengan bau darah. Di bawah ledakan mengerikan, tembakan ini terjadi di mana-mana. Ledakan yang menakutkan bahkan menyebabkan tanah bergetar. Di fasilitas bawah tanah yang besar, lebih dari sepertiga dari semua personel terluka atau terbunuh. Huo Yuhao adalah peserta yang relatif baru, karena ia telah berada di sana selama kurang dari setengah tahun. Oleh karena itu, mejanya terletak di dekat pinggiran, dan bukan di pusat ledakan. Meski begitu, gelombang kejut yang kuat dari ledakan mendorongnya dan mejanya mundur lebih dari 10 meter. Naluri bertahan hidup para insinyur jiwa memanifestasikan diri mereka pada saat ini. Sepertiga dari semua insinyur jiwa terpengaruh, tetapi hanya beberapa ratus yang terbunuh, terutama dari ledakan awal. Setiap insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall mengaktifkan alat jiwa pelindung mereka, yang membantu mengurangi dampak ledakan. Sementara banyak yang terluka parah,
jumlah kematian masih di bawah kendali. Setelah ledakan, bayangan hitam muncul dari tanah. Orang-orang ini berpakaian serba hitam, dan sangat gesit. Ketika mereka muncul, mereka mulai melakukan pembunuhan besar-besaran di keempat arah. Melihat dari langit, orang akan menemukan bahwa lubang selebar 10 meter telah muncul di lokasi masing-masing ledakan. Laki-laki berpakaian hitam ini muncul dari lubang-lubang ini. Bukan saja mereka siap, tetapi mereka juga sangat kuat. Segera, mereka mengubah tempat itu menjadi rumah jagal. Sementara Huo Yuhao bersembunyi di bawah mejanya, deteksi spiritualnya masih aktif. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat seperti Illustrious Virtue Hall, yang memiliki keamanan dan pertahanan yang begitu ketat, akan diserang. Kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasinya. Di antara mereka, tidak ada yang tampaknya di bawah tingkat sage jiwa. Saat mereka muncul, mereka mengungkapkan tubuh sejati jiwa bela diri mereka dan memulai pembantaian liar. Akan sulit untuk mengumpulkan tim seperti ini, bahkan di Shrek Academy. Dengan cepat, Huo Yuhao menemukan sesuatu. Karena pria berkulit hitam ini begitu kuat, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan kelemahan mereka. Ketika Huo Yuhao melakukan triangulasi deteksi spiritualnya di bahu kanan salah satu pria berpakaian hitam, kekuatan pria itu tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Dia kemudian mampu menghancurkan seorang insinyur jiwa kelas 5 yang baru saja akan menembakkan alat jiwa padanya. Pada saat ini, Huo Yuhao mengerti asal-usul mereka. Sekte tubuh mereka berasal dari sekte tubuh. Namun, mengapa mereka tiba-tiba menyerang Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul? Dan olah kebajikan termasyur, apakah mereka marah? Namun, terlepas dari apa yang dia pikirkan saat ini, tidak mungkin dia bisa pergi. Orang-orang ini dari sekte tubuh tidak peduli tentang hal lain. Saat mereka masuk, mereka mulai melakukan pembunuhan tanpa berpikir dua kali. Setelah beberapa saat, ratusan insinyur jiwa berbaring di genangan darah di lantai. Sementara para insinyur jiwa telah mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari sekte tubuh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di antara mereka, ada setidaknya 10 dari mereka dengan kekuatan Titu Douluo. Bagaimana alat jiwa mereka melawan? Lebih jauh lagi, semua orang ini ingin lakukan adalah menghancurkan. Di tangan mereka, meja-meja berharga terkoyak-koyak seperti potongan. Setelah beberapa saat, biaya kerusakan yang mereka lakukan tidak terpikirkan. Namun, Huo Yuhao merasa lega karena mengetahui bahwa Hekaitu dan Guru Fan Yu sama-sama tidak ada di sana. Mereka telah mengikuti sekelompok siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk menguji alat jiwa mereka. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi di sana. Namun, dia tidak bisa melakukan ini selamanya. Siapa yang tahu kapan pria dari sekte tubuh akan datang ke mejanya? Sementara Huo Yuhao yakin dengan kemampuannya sendiri, lawan-lawannya adalah jiwa sage. Sage jiwa dari sekte tubuh lebih kuat daripada sage jiwa dari tempat lain. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, jika mereka datang, bagaimana saya bisa melarikan diri? Saat dia memikirkan hal itu, kedua tangan Huo Yuhao telah berubah menjadi penjepit permaisuri es. Tangan kanannya melepaskan Dark Golden Terror Claw saat dia mengetuk lantai di bawahnya dengan paksa. Sementara lantai ditutupi dengan lapisan logam setebal 17 cm, lantai itu segera terkoyak oleh Dark Golden Terror Claw yang tajam. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menggali tanah dengan marah di bawahnya. Segera, dia membuat indentasi. Huo Yuhao kemudian menggunakan kekuatannya untuk memiringkan mejanya. Berkoordinasi dengan Dark Golden Terror Claw-nya, meja itu segera jatuh rata di tanah, menutupi lekukan di tanah yang telah digali. Kecuali seseorang membalik meja ini, mereka tidak akan dapat menemukan kehadirannya. Huo Yuhao berbaring di lubang di tanah, tidak bergerak. Dia bernapas melalui celah kecil di antara meja dan tanah. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan situasi di luar. Sebagai fasilitas penelitian paling kuat untuk alat-alat jiwa di benua itu, aula kebajikan Illustrious tidak begitu mudah dikalahkan. Setelah panik sesaat, bunyi alarm menusuk, dan serangan balik aula dimulai. Alat jiwa besar muncul dari langit-langit kubah. Alat jiwa ini berbentuk sekrup, dan panjangnya sekitar 5 meter. Paling tebal, lebarnya sekitar 2 meter, dan cahaya biru keunguan mulai berputar di sekitarnya. Kemudian, dari ujung runcingnya, ia mulai menembakkan sinar cahaya ungu pada penyerang body sect, seolah-olah memiliki mata. Ketika itu dimulai, penjajah sekte tubuh memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa.
Mereka mencoba melawannya menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya ungu yang datang dari atap mengeluarkan arus yang menakutkan. Sementara mereka dapat menghindari cedera oleh arus, mereka tidak dapat menghilangkan kelumpuhan yang disebabkan oleh arus. Atlet Douluo dipukul oleh setidaknya 10 sinar cahaya ungu, menyebabkan dia terjepit di tanah. Insinyur jiwa, yang berada di ambang kemunduran sebelum ini, dengan penuh serangan balasan. Segera, sekte tubuh mulai mengambil korban juga. Pada saat ini, sesosok manusia berlari melalui langit dan segera ditangguhkan di udara. Dikejar oleh sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya, putranya bersinar seperti bayangan ilusi. Namun, tak satu pun sinar ungu bisa mendarat padanya. Lalu, langit-langit berubah hijau. Di bawah lampu hijau yang menakutkan, semua alat jiwa di langit-langit berubah meleleh. Pergi. Sosok itu menstabilkan dirinya di udara dan melambaikan tangannya. Seketika, cairan hijau mulai terbang ke arah insinyur jiwa. Dubushi, beraninya kamu. Sebuah suara bergema. Sebuah film cahaya merah tiba-tiba mulai menyebar karena memblokir cairan hijau. Dari kedalaman aula, puluhan angka meluncur keluar. Yang memimpin mereka adalah Jing Hongchen. Ketika Jing Hongchen melihat pembantaian di bawahnya, matanya hampir keluar dari kepalanya dengan marah. Sejak berdirinya Illustrious Virtue Hall, tidak pernah mengalami pembantaian seperti ini sebelumnya. Kemanapun dia melihat, dia bisa melihat mayat-mayat insinyur jiwa. Di medan perang, ia yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan penjajah sekte tubuh dengan insinyur jiwanya dari Aula Virtues Virtue. Namun, serangan mereka datang terlalu tiba-tiba. Lebih jauh lagi, Illustrious Virtue Hall berada beberapa ratus meter di bawah tanah. Tidak hanya orang luar tidak tahu lokasinya, tetapi mereka seharusnya tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Siapa yang bisa mengira bahwa sekte tubuh akan memilih cara yang paling bodoh, tetapi paling efektif? Mereka menggali terowongan dari lokasi yang tidak diketahui, dan kemudian menyerang tempat yang paling rentan dan menerobos pertahanannya. Pria berjubah hitam di udara tampaknya tidak mendengar kata-kata Jing Hongchen saat dia berkata dengan dingin, bunuh. Pria berjubah hitam yang baru saja menghancurkan sejumlah besar alat jiwa secara alami adalah pemimpin sekte tubuh, Dubushi. Namun, karena dia telah membawa laki-laki berjubah hitam ke sini, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, bahkan jika semua orang tahu siapa dia. Jing Hongchen juga meraung marah. Jangan ada orang. Saat dia mengatakan itu, lampu merah yang kuat melesat keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, cahaya metalik yang menyerupai lotus merah berputar cepat dan menyatu. Dalam sepersekian detik, ribuan batang merah ramping diarahkan ke langit. Sebuah helm merah muncul di kepala Jing Hongchen, topeng logam menutupi wajahnya, dan sinar merah yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat ke arah pemimpin sekte tubuh. Anggota kuat lainnya dari Illustrious Virtue Hall yang menemani Jing Hongchen juga mengungkapkan alat jiwa mereka. Mereka menyerang tubuh sekte dengan kuat saat kedua belah pihak bentrok secara langsung. Seketika, kekuatan jiwa bertepi di ruang bawah tanah, mengguncangnya dengan suara ledakan. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Mengapa sekte tubuh menyerang balai kebajikan termasyur begitu berani? Mungkinkah itu untuk kepentingan ketiga negara di benua Douluo? Mustahil. Menurut apa yang dikatakan guru, sekte tubuh hanya peduli dengan minatnya sendiri. Semua yang dilakukannya adalah untuk kepentingannya sendiri. Saat ini, mereka telah menjadikan diri mereka musuh dari Virtues Virtue Hall. Manfaat apa yang bisa mereka petik? Huo Yuhao merusak otaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatannya sendiri. 3 sinar cahaya dari alat jiwa sudah mendarat di meja Huo Yuhao. Masing-masing dari mereka mampu melarutkan logam, meninggalkan meja sangat rusak. Setelah meja hancur, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam pertarungan antara begitu banyak pembudidaya yang kuat, jika dia terekspos dia akan terkoyak. Apa yang bisa dia lakukan? Huo Yuhao tidak tahu. Saat ini, yang bisa dia lakukan adalah menggali lebih dalam ke tanah di bawahnya dan memperluas deteksi spiritualnya, berdoa agar dia tetap aman dari bentrokan di atas. Namun, pertempuran antara kekuatan jiwa terlalu kuat, sudah menyebabkan badai kekuatan jiwa yang kuat. Dalam keadaan ini, kekuatan spiritualnya akan tercabik-cabik saat menjelajah. Setelah dia mencoba gagal menyelidiki dunia luar dengan kekuatan rohaninya,
mengakibatkan dia berdarah dari mulut dan hidung. Dia menyerah. Dia tidak akan mati di sini, itu akan terlalu membuat frustrasi. Akan lebih baik baginya untuk pergi keluar. Namun, jika dia pergi, pihak mana yang harus dia bantu? Jika bukan karena sudah berada langsung di tengah-tengahnya, Huo Yuhao akan menghindari cesspool ini. Akan lebih baik bagi Sekte Tubuh untuk membunuh lebih banyak anggota Aula Kebajikan termasyhur, karena ini akan menunda perang yang akan datang. Namun, dia terlibat langsung sekarang. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi tragedi. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan deteksi spiritualnya mengambil sesuatu. Karena tidak bisa menjelajah di luar, ia menggunakan pendeteksi spiritualnya untuk merasakan bumi di bawahnya, dan memilih tempat terbaik untuk menggali. Ketika kekuatannya meningkat, deteksi rohaninya juga menjadi lebih kuat. Meskipun dia terkubur di tanah, dia bisa merasakan semuanya dalam radius tertentu. Baru saja, dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat yang menghancurkannya sejak dia mulai menggali rileks sementara. Ini membuat Huo Yuhao memikirkan sesuatu saat dia memeriksa. Memang, seperti yang dia prediksi, ada sebuah terowongan yang panjangnya sekitar 5 meter di bawahnya. Terowongan itu sangat sempit, dan hanya satu orang yang bisa merangkak melaluinya pada satu waktu. Jelas, itu baru, luar biasa, jika aku bisa memasuki terowongan ini, maka aku tidak akan diserang. Selanjutnya, sirkulasi udara di terowongan ini harus baik-baik saja. Bernafas tidak akan menjadi masalah. Syukurlah, Huo Yuhao menggunakan semua kekuatannya untuk terus menggali di bawahnya. Ledakan, mejanya dipukul oleh cangkang meriam jiwa, mengirimkannya terbang ke udara. Beberapa potongan logam yang hancur diblokir oleh armor Empress, Huo Yuhao. Sekarang, dia sudah menggali 2 meter, dan dia mengulurkan tubuhnya. Tangan kirinya menggunakan pincer Ice Empress, dan tangan kanannya memiliki Dark Golden Terror Claw. Menggunakan setiap ons kekuatannya, dia menabrak ke depan, dan akhirnya menembus ke dalam terowongan. Huo Yuhao tidak menunda, bahkan untuk sedetik pun. Dia menggeliat, dan jatuh ke terowongan. Memang, ketika dia jatuh ke dalamnya, dia merasakan perasaan bahaya sebelumnya menurun drastis. Huo Yuhao menghela nafas lega. Namun, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Di atasnya, pertempuran berkecamuk. Bagaimana jika itu menyebabkan terowongan runtuh? Begitu dia mendapatkan kedudukannya, dia menemukan bahwa terowongan ini membentang jauh ke kedalaman Aula Virtues. Tentu, akan ada insinyur jiwa Illustrious Virtue Hall yang lebih kuat di sana. Mungkin akan lebih aman. Sayangnya terowongan ini tidak cukup tinggi, dan dia hanya bisa maju dengan merangkak ke depan. Pertama, dia harus meninggalkan zona bahaya. Ada hal lain yang tidak penting. Ketika dia memasuki kedalaman terowongan, suara ledakan di luar mulai melembut. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia berhasil menghindari peluru ini. Pada akhirnya ia masih belum tahu siapa yang akan dinobatkan sebagai pemenang. Tempat ini sedalam beberapa ratus meter. Terlepas dari siapa itu, mereka tidak akan menggunakan serangan mereka yang paling kuat. Jika seluruh fasilitas bawah tanah runtuh, bahkan Titol Douluo tidak akan mampu membawa berat beberapa ratus meter dari bumi. Huo Yuhao berpikir dengan kejam, bahwa hasil terbaik adalah kedua belah pihak akan terluka parah dalam pertempuran ini. Ketika dia maju ke depan, dia merasakan udara cerah. Mungkinkah itu jalan keluar? Saat dia memikirkan kata keluar, dia mengencangkan. Sekarang dia menyadari bahwa terowongan ini ternyata tidak digali oleh balai kebajikan terkenal. Mungkinkah serangan tubuh sekte hanya pengalihan untuk menangkap perhatian Jing Hongchen? Mungkinkah target sebenarnya mereka benar-benar melalui terowongan ini, yang secara kebetulan dia jelajahi? Apakah mereka mencari alat jiwa yang berharga dari Illustrious Virtue Hall? Atau, Huo Yuhao bergetar, dia memikirkan kemungkinan, yang juga merupakan salah satu tujuannya dalam ekspedisi ini. Meskipun tampaknya mustahil baginya, dia harus mempertimbangkannya. Jika tujuan Bodhisek identik dengan tujuannya, maka semuanya akan lebih mudah untuk dijelaskan. Embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Mereka setelah itu, ketika dia memikirkan tentang jiwa merah ratus ribu tahun yang berdering di sekitar Dubushi, semuanya menjadi jelas bagi Huo Yuhao. Dia secara pribadi menyaksikan puncak lelang Star Luo yang diadakan di Star Luo City yang diberikan kepada penawar tertinggi. Dia juga tahu bahwa seseorang mengatakan bahwa mereka bersedia membeli barang itu seharga 100 juta koin jiwa emas.
Setelah ini diumumkan, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak pernah beristirahat. Bahkan ketika mereka datang sebagai siswa pertukaran, banyak orang masih mengingini barang itu. Tetapi pertahanan Aula Kebajikan terkenal terlalu kuat, dan tidak ada yang tahu di mana embrio disembunyikan. 100 juta koin jiwa emas. Jumlah astronomi. Ini terlepas dari nilai tak terukur dari embrio makhluk jiwa 100.000 tahun. Huo Yuhao mendengar penatuamu mengatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, sangat sedikit ratus ribu jiwa-jiwa telah terbunuh, khususnya di dalam hutan Great Stardow. Jiwa binatang menjadi lebih kuat, dan tersiar kabar bahwa pembunuhan 100.000 tahun jiwa akan berdampak buruk pada pembunuhnya. Namun, 100.000 tahun jiwa binatang bisa membawa kekuatan Titlet Douluo ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya cincin jiwanya dan tulang jiwanya memberikan keterampilan jiwa, tetapi peningkatan kekuatan secara keseluruhan itu memberi tuan jiwa jauh lebih menakutkan. Dapat dikatakan bahwa selama cincin jiwa ke-9 Master Jiwa adalah 100.000 tahun, dia pasti akan bisa menjadi Douluo Transcendent peringkat 95. Bahkan Dubushi, yang memiliki cincin jiwa 300.000 tahun, mungkin tidak dapat mencapai tingkat Douluo peringkat 99 tertinggi. Tentu saja, pada levelnya, ada beberapa konsekuensi negatif yang terkait dengan peningkatan kekuatannya menggunakan cincin jiwa. Itulah sebabnya dia tidak berani berhadapan dengan penatuamu. Sungguh keberanian, Sekte Tubuh. Mereka berani merampok Illustrious Virtue Hall. Hanya setelah mereka melakukan persiapan, tentu saja. Bagaimanapun, mereka hanya sekte, dan bukan seluruh negara. Jika Hall Virtuous Virtue ingin membalas dendam, mereka masih harus menemukan mereka terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan identitas mereka, yang berarti bahwa tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka bertanggung jawab. Setelah dia menemukan tujuan mereka, apa yang harus dia lakukan? Huo Yuhao ditempatkan di tempat yang sulit, karena cikal bakal bis-bis 100.000 tahun adalah bagian dari alasan perjalanannya juga. Penatuamu telah berbicara dengannya tentang hal ini, dan karena Huo Yuhao sendiri memiliki deteksi dan peniruan spiritualnya, penatuamu mengatakan kepadanya bahwa jika dia diberi kesempatan, dia harus berusaha untuk itu. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dia ditemukan, lawan-lawannya tidak akan menyakitinya. Paling-paling, mereka akan mengirimnya kembali. Ketika Huo Yuhao datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, ia meninggalkan ide ini. Pertahanan dari Hall Virtues ketat, dan itu dilengkapi dengan alat jiwa terbaru dan paling kuat. Mustahil baginya untuk masuk tanpa terdeteksi. Mungkin dia bisa menyelinap masuk dengan mudah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan pertahanan. Siapa yang bisa memprediksi kedatangan Sekte Tubuh? Mereka melepaskan serangan yang kuat, dan kemudian mengirim seseorang untuk menyelinap masuk dan mencurinya. Rencana ini pasti dirumuskan sejak lama. Jelas, Sekte Tubuh tidak percaya diri menghancurkan Aula Kebajikan termasyhur dalam satu pukulan. Menyerang mereka secara langsung seperti ini hanyalah pengalih perhatian, tujuan sebenarnya mereka adalah melewati terowongan ini. Jadi, haruskah dia pergi, atau tidak? Huo Yuhao tahu bahwa siapapun yang dikirim Sekte Tubuh untuk menyusup ke Hall Virtues pasti seseorang yang dipandang Dubushi sebagai sangat penting dan kuat. Seseorang yang tidak bisa ia kalahkan dengan mudah. Namun, akankah Huo Yuhao mengabaikannya begitu saja? Ini adalah kesempatan langka. Menghadapi pembangkit tenaga bodi sekte, satu-satunya keuntungannya adalah keakrabannya dengan alat jiwa. Waktu tidak menunggu siapapun. Tanpa banyak memikirkannya, Huo Yuhao memutuskan, tidak. Dibandingkan dengan embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun, hidupnya jauh lebih penting. Selain itu, dia sudah memiliki cincin jiwa jutaan tahun dan cincin jiwa 100.000 tahun. Dia tidak boleh terlalu serakah, karena akan menimbulkan konsekuensi bencana. Bisakah dia mengkhianati kepercayaan saudara Skydream, Permaisuri S, dan Electrolux? Ketika dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao menjadi tenang dengan cepat. Tapi dia masih tidak bisa membiarkan Sekte Tubuh mendapatkan embrio makhluk jiwa 100.000 tahun. Jika tetap di sini, dia setidaknya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Jika Sekte Tubuh mengambilnya, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Dia harus menemukan cara untuk menghubungi Hallmaster. Saat dia memikirkan cara untuk menghubungi Jing Hongchen, getaran keras bisa dirasakan. Seluruh bangunan tampaknya mulai bergetar.
Ledakan terdengar di tempat Huo Yuhao berada, dan sepotong terowongan runtuh. Lumpur dan debu tebal datang langsung ke arahnya. Oh tidak, warna mengering dari wajah Huo Yuhao. Pertempuran di luar terlalu ganas, menyebabkan terowongan runtuh. Selain itu, seluruh fasilitas bawah tanah bergetar hebat, dan tanah dan lumpur di sekitarnya berada di ambang kehancuran. Tidak peduli bahaya apa yang ada di ujung terowongan, itu lebih baik daripada dikubur hidup-hidup. Surga dipermainkan manusia. Huo Yuhao bahkan tidak mengambil sedetik sebelum dia berlari ke kedalaman terowongan. Saat dia berlari keluar, terowongan di belakangnya runtuh. Mustahil baginya untuk keluar dari jalan yang telah dilaluinya kecuali dia ingin dikubur hidup-hidup. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, tetapi Huo Yuhao hanya punya satu pilihan saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berpikir, karena surga menghendakinya, aku akan mencoba dan mendapatkan keselamatan melalui bahaya. Setelah dia bergerak sedikit ke depan, terowongan di depannya tiba-tiba mulai berputar dan berputar. Ini membingungkan Huo Yuhao. Sementara dia belum pernah ke bagian misterius aula kebajikan terkenal, dia bisa tahu dari terowongan bahwa pengganggu telah melakukan rencananya. Bahkan di bawah tanah, dia bisa merasakan bentuk bumi dengan akurat. Bagaimana rahasia apa yang ada di bawah aula kebajikan terkenal bisa bocor? Pangkalan bawah tanah di bawah Illustrious Virtue Hall. Sebuah ledakan dahsyat dan tremor memaksa kedua belah pihak untuk berhenti. Mereka semua menyadari bahwa jika tempat itu runtuh, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dubushi, mengapa? Jing Hongchen bertanya dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Segera, dia gemetar marah ketika dia mengutuk dalam kemarahan, "Bajingan, kamu berani." Ketika dia mengatakan itu, dia berlari menuju bagian dalam Hall Virtuous Virtue Hall. Dia tiba-tiba teringat dari mana tepatnya ledakan besar itu berasal. Namun, bagaimana anggota tubuh sekte, yang begitu dekat dengan tujuan mereka, memungkinkan dia untuk ikut campur. Badai hijau yang mengerikan turun dari langit. Dubushi, yang tidak takut memanfaatkan kekuatan jiwa asalnya, menghilang. Tak terhitung jumlah tokoh menakutkan terbang ke arah anggota kuat Hall kebajikan termasyur. Mereka jelas ingin membunuh Jing Hongchen. Karena itu, mereka mengabaikan serangan para insinyur jiwa lainnya. Tak berdaya, Jing Hongchen hanya bisa membalas. Dengan alat jiwanya kelas 9, kekuatannya cocok dengan Dubushi, yang kemungkinan satu-satunya Douluo Transcendent di benua itu. Dengan kekuatan jiwa peringkat 99, jika dia tidak takut runtuhnya dunia bawah tanah ini, lebih dari sepertiga dari insinyur jiwa akan sudah binasa. Pertempuran berlanjut saat kedua belah pihak melanjutkan pertarungan hebat mereka. Namun, jumlah korban tidak bertambah banyak. Lagi pula, mereka tidak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi malah fokus untuk bertahan. Tujuan Dubushi adalah untuk menunjukkan insinyur jiwa yang kuat dari Illustrious Virtue Hall dan menciptakan peluang bagi rakyatnya. Tanda pisah. Huo Yuhao meninggalkan terowongan dan pergi ke terowongan lain. Lampu alat jiwa menyala dari kedua sisi terowongan, menunjukkan bahwa struktur itu tidak stabil. Ini harus menjadi bagian interior Illustrious Virtue Hall. Namun, di mana orang yang datang sebelum dia? Saat Huo Yuhao naik, dia menyelubungi dirinya dalam lapisan kabut. Setelah beberapa pertimbangan, ia juga mengubah wujudnya. Tersembunyi dalam kabut, dia memakai masker untuk membuat dirinya terlihat biasa-biasa saja. Kemudian, menggunakan imitasi, ia berubah menjadi Dubushi. Seseorang harus mengatakan bahwa kontrolnya atas kekuatan spiritualnya sangat tepat. Tidak hanya perawakan dan penampilannya yang menyerupai Dubushi, tetapi ia bahkan menyulap jubah hitam yang tampak seperti yang dikenakan Dubushi. Singkatnya, dia tampak seperti Dubushi tanpa cadar. Jantungnya berdebar cepat. Namun, karena dia ada di sana, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Saat dia berpikir, dia memperlambat langkahnya dan memperluas deteksi spiritualnya, menyelidik di depannya. Setelah dia berjalan maju sedikit lebih lama, dia merasakan sebuah sentakan di hatinya. Dia dengan cepat memasuki terowongan di sebelah kirinya, di mana pintu hitam metalik berdiri terbuka. Di dalamnya ada lab yang sangat luas. Saat ini, lab itu benar-benar kosong. Dari energi yang dia rasakan, dia bisa mengatakan bahwa banyak anggota Hall Virtuous Virtue yang kuat telah bergegas keluar dari sini. Karena dia ada di sini, Huo Yuhao harus menjelajah. Dia mengusir kabut di sekelilingnya dan mengenakan kerudung. Dia kemudian memasuki lab yang luas.
Laboratorium itu memang besar, bundar, dan lebar sedikitnya 100 meter dan tinggi 30 meter. Ketika Huo Yuhao masuk, benda besar segera menarik perhatiannya. Itu adalah pria besar yang terbuat dari baja. Tingginya setidaknya 15 meter, dan kerangka besarnya hampir seluruhnya terbuat dari baja. Dari penampilannya, itu terlihat sederhana, tetapi kerangka tubuhnya lengkap. Dadanya disangga terbuka dan di dalamnya ada benda seperti kursi. Huo Yuhao tidak hanya melihatnya dengan matanya. Dia bahkan menyapu dengan deteksi spiritualnya. Setelah dia menyapu, dia mundur dengan cepat, dan hampir jatuh. Dia menemukan ribuan susunan formasi pada tubuh pria metalik itu. Dia hampir tidak pernah merasakan susunan formasi setepat ini sebelumnya. Yang lebih mengerikan lagi, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh lelaki metalik itu. Ini milik logam itu sendiri. Namun, bagaimana ia bisa sepenuhnya memahaminya dalam waktu sesingkat itu? Apa sebenarnya itu? Huo Yuhao berhenti, dan kemudian berjalan maju dengan cepat, berhenti di depan pria logam. Semakin dekat dia, semakin besar tampaknya baginya. Di hadapan pria logam, dia merasa seperti seekor semut. Dia mencoba menggunakan Dark Golden Terror Claw untuk menebas pria logam itu. Percikan terbang, tapi yang dia lakukan hanyalah meninggalkan bekas luka putih di logam. Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat, tetapi biasanya, bahkan emas atau perak tidak bisa menahan cakarnya. Pria logam ini sangat ulet. Ini adalah tingkat penelitian tertinggi di Illustrious Virtue Hall. Mungkinkah mereka mengembangkan manusia logam untuk perang? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah di dada pria logam itu. Ruang kontrol harus ada di sana. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia mengendalikan alat jiwa eksplorasi semua medan, dia menyadari betapa tidak pentingnya itu dibandingkan dengan manusia logam. Ini menegaskan kecurigaannya bahwa pria metalik ini sangat penting bagi Illustrious Virtue Hall, dan bahwa itu adalah penelitian tingkat tertinggi bagi mereka dalam hal alat jiwa. Namun, bagaimana dia bisa mengambilnya? Ini terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang Huo Yuhao bisa simpan dengan alat jiwa tipe penyimpanannya. Jika dia tidak bisa mengambilnya, dia harus menghancurkannya. Paling tidak, dia bisa menimbulkan kerusakan pada Illustrious Virtue Hall. Namun, itu terlalu kuat, dan dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa melakukan itu dalam waktu sesingkat itu. Saat Huo Yuhao menderita karenanya, dia mengarahkan deteksi spiritualnya dari pria logam ke daerah di sekitarnya. Apa itu? Ada perancah di berbagai ketinggian di sekitar pria metalik. Mereka dibuat agar penciptanya dapat lebih menyempurnakannya. Di dekat Huo Yuhao, ada platform logam rendah. Beberapa item di platform ini terhubung ke pria logam. Tubuhnya berkelebat, dan dia tiba di depan peron, barang-barang yang terhubung di depannya. Ada benda yang sedikit lebih besar dari telapak tangan, yang menyerupai cermin. Lapisan hias putih keperakan mengelilinginya. Arai formasi terukir di atasnya. Di pusatnya, ada safir besar yang menonjol. Safir awalnya berwarna biru muda, tetapi 6 sinar cahaya bintang sekarang bersinar di atasnya dengan cahaya hipnosis yang aneh. Mungkinkah ini safir bintang? Wajah Huo Yuhao berubah warna. Apa safir cahaya bintang besar? Safir Starlight adalah safir mistis yang mengandung banyak energi. Itu mengandung energi spasial yang misterius, dan merupakan bahan yang baik untuk membuat alat jiwa tipe ruang. Menempatkan satu potong ukuran thumbnail ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan dapat meningkatkan ruang penyimpanannya hampir 1 meter kubik. Safir Starlight berharga karena jumlahnya sangat sedikit. Ada potongan-potongan besar bahkan lebih sedikit, yang sangat berharga. Tidak ada yang pernah melihat atau mendengar sepotong sebesar yang ada di depannya. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut? Pada saat yang sama, ia mempertimbangkan penggunaannya. Mungkinkah itu semua? Huo Yuhao membolak-balik safir bintang besar dan mengangkatnya, bersama dengan formasi logam tempat ia tergabung. Dia menggunakan teknik surga misteriusnya dan perlahan memasukkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sensasi yang kuat mulai menyebar dari safir cahaya bintang. Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwanya meninggalkannya dengan cepat. Dalam hitungan detik, hampir sepertiganya hilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bagian atas kepala pria metalik itu mulai bersinar biru bersamaan dengan cahaya yang dipancarkan dari safir cahaya bintang. Sinar cahaya biru dari safir bintang bersinar, dan mulai menyebar. Kepala pria logam itu memancarkan cahaya yang sama. Ketika kedua lampu bertemu satu sama lain,
cahaya biru terang tiba-tiba menerangi seluruh lab. Distorsi aneh di ruang angkasa sekali lagi mengejutkan Huo Yuhao. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, tidak bergerak. Untungnya, cahaya biru tidak bertahan terlalu lama. Ketika cahaya memudar, Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa pria logam telah menghilang. Bab 173, ini sebenarnya adalah. Ini memang alat jiwa tipe penyimpanan. Itu harus menjadi alat jiwa tipe penyimpanan terbesar yang ada. Saat dia melihat safir, Huo Yuhao senang dan terkejut. Dia tidak berharap peruntungannya menjadi begitu baik, dia benar-benar mendapatkan harta sebanyak itu. Dia bisa merasakan bahwa pria metalik ini memiliki beberapa kemampuan, meskipun itu hanya setengah lengkap. Selain itu, ada banyak susunan formasi pada pria metalik ini. Itu tidak bermanfaat hanya baginya dalam penelitian alat jiwa. Dia percaya bahwa dia bisa menandingi insinyur jiwa peringkat teratas di Illustrious Virtue Hall jika dia berhasil sepenuhnya memahami pria metalik ini. Tentu saja, dia masih membutuhkan banyak waktu. Tetapi memiliki pria logam ini berarti bahwa ia praktis memiliki ensiklopedia alat jiwa dari Aula Virtues. Dia dengan cepat meletakkan alat jiwa berjenis penyimpanan jauh di alat jiwa berjenis penyimpanan sendiri sebelum pergi. Dia tidak berminat memikirkan embrio jiwa 100.000 tahun saat ini. Pria metalik ini jauh lebih penting daripada embrio jiwa 100.000 tahun. Dia hanya memikirkan bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini. Setelah bergegas keluar dari terowongan, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Boom di luar tampaknya menjadi lebih lembut. Pertempuran antara kedua pihak tampaknya telah menurun intensitasnya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia masih mengambil terowongan itu? Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia harus menggali setelah memasuki terowongan, dia masih memiliki peluang tipis. Dengan Pincer Ice Empress dan Dark Golden Terror Claws, ia mampu menggali terowongan lain. Jika dia berhasil menggali sampai dia mencapai sisa terowongan di markas bawah tanah tempat anggota Body Sect masuk, dia bisa melarikan diri. Huo Yuhao mempercepat ketika dia mempertimbangkan pilihannya. Dia bergegas menuju pembukaan terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Pada titik ini, sosok hitam melintas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. "Siapa di sana?" teriak pihak lain. Cahaya keunguan yang intens bersinar, dan kekuatan yang menakutkan dan menekan menyebabkan Huo Yuhao hampir mati lemas. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 4 jiwa hitam muncul di tubuh orang itu. Dia adalah Sol Douluo dengan sepasang lengan tebal. Pada saat ini, lengannya sudah berubah menjadi sepasang penjepit besar. "Diam!" Suara Huo Yuhao dalam dan rapuh. Dia juga melepas cadar dari wajahnya. Pihak lain tertegun melihat wajah tua dan rapuh yang telah diciptakan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri dengan tiruannya, dan berlutut dengan satu lutut, "Salam, Tuan Sekte." Huo Yuhao sangat gugup sekarang. Dia tahu bahwa dia telah meniru orang yang tepat. Jiwa dan pakaian bela diri pihak lain mengungkapkan identitasnya sebagai pejuang Sekte Tubuh. Dia adalah ahli jiwa Douluo peringkat yang memiliki jiwa tubuh, lengannya adalah jiwa tubuhnya. Seberapa kuat dia? Apakah dia menggali terowongan dengan tangannya? "Dapatkan tanganmu di atasnya." Huo Yuhao bertanya padanya. "Ya, benar." Jiwa Douluo tampak sangat bersemangat. Dia memberikan sesuatu kepada Huo Yuhao dengan kedua tangan. Itu adalah nampan putih. Ada sendok kayu di atasnya dengan ratusan batu permata dari semua warna. Sebuah bola gas putih sedikit bergetar di sendok kayu ini. Huo Yuhao terakhir kali melihat item ini di Starlight Auction Place. Bagaimana dia bisa melupakan item terakhir peringkat teratas ini? Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengambilnya, dia yakin itu adalah embrio hewan jiwa yang berumur 100.000 tahun. God-Sealing Altar benar-benar nyata. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia mengambil altar God-Sealing dari pihak lain. Dia meletakkannya di depannya dan memeriksanya sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, kamu sudah berkontribusi besar kali ini. Anda akan sangat dihargai ketika kami kembali. Ayo, cepat pergi." Ketika dia berbicara, dia meletakkan God-Sealing Altar ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya sendiri. Namun, dia segera menyadari bahwa dia gagal. Alat jiwa berjenis penyimpanannya tidak bisa mengandung God-Sealing Altar. Huo Yuhao hampir menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Jika kelas alat jiwa terlalu jauh, alat jiwa tipe penyimpanan tidak akan bisa mengandung alat jiwa kelas lebih tinggi. Pada titik ini,
dentuman yang menggema dapat terdengar dari luar lagi. Pria berbaju hitam di depan Huo Yuhao berdiri dengan cepat, tampak sangat terkejut. Dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao dan bertanya, kamu bukan Master Sekte. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, omong kosong apa yang kamu semburkan. Pria berbaju hitam itu berubah ganas. Aku merasakan aura Master Sekte di luar. Anda tiruan, pergi dan mati. Lengan kanannya sudah berubah menjadi kepalan tangan besar berwarna ungu saat dia berbicara. Dia memukul langsung ke arah dada Huo Yuhao. Kekuatan ledakan seketika itu menyebabkan seluruh terowongan sedikit berubah. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencapai embrio makhluk jiwa 100.000 tahun. Ketika pihak lain mengklaim bahwa dia bukan Master Sekte, Huo Yuhao tahu bahwa ada yang salah. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada jiwa Douluo ini. Hidupnya dalam bahaya besar sekarang setelah dia ditemukan. Pada saat kritis ini, Huo Yuhao memperlihatkan apa yang telah ia pelajari dari rencana tentara tertinggi. Dia melakukan satu-satunya hal yang benar. Lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya. Itu adalah Invincible Barrier 15 detik dari berkat Hong Chen. Kekuatan pertahanannya meningkat 3 kali lipat dengan Invincible Barrier ini. Dia juga melepaskan Empress Eyes, meskipun kristal berlian tidak melepaskan cahaya di bawah penyamaran imitasinya. Saat ia melepaskan kedua kemampuan pertahanannya, ia menggunakan embrio jiwa 100.000 tahun untuk menerima tinju menakutkan pihak lain. Namun, pihak lain sepertinya tidak menghiraukan saat dia terus meraih tangannya. Cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun adalah harta bagi setiap tuan jiwa. Jiwa Douluo ini tidak pernah berharap bahwa seseorang akan membiarkan harta ini rusak setelah mendapatkannya. Dia menganggap bahwa kultivasi Huo Yuhao harus memiliki standar tertentu, atau Huo Yuhao tidak akan berani menipu dia. Itu sebabnya dia melepaskan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Hampir tidak mungkin menarik tinjunya. Namun, embrio makhluk jiwa 100.000 tahun adalah target utama mereka. Apakah itu hadiah koin emas 100 juta? Embrio jiwa binatang itu sendiri, atau altar God Sealing kelas 9 yang berisi itu, mereka semua adalah harta berharga. Namun, dia cemas karena Huo Yuhao tampaknya tidak peduli. Tangan kirinya meraih tangan kanannya saat ini daripada meraih ke arah Huo Yuhao. Sekte tubuh telah menghabiskan banyak upaya untuk rencana ini. Mereka menghabiskan hampir 2 tahun untuk persiapan tingkat lanjut. Mereka juga telah melakukan penelitian sendiri tentang God Sealing Altar. God Sealing Altar bisa menyegel kehidupan di dalamnya. Namun, target harus kehilangan semua kemampuan untuk berjuang sebelum bisa disegel. Setelah target disegel, bahkan Douluo berjudul tidak bisa keluar. Itu biasanya digunakan untuk menyegel beberapa binatang buas yang kuat yang telah kehilangan kekuatan bertarung mereka, tetapi itu digunakan, jika jarang, pada tuan jiwa. Namun, altar God Sealing tidak sepenuhnya sempurna. Segel itu ditopang dengan menarik dari kekuatan jiwa orang yang terperangkap. Itulah mengapa itu sangat kuat secara internal, tetapi tidak dapat mengerahkan kekuatan pertahanan eksternal yang signifikan. Sejumlah kekuatan tertentu dapat menyebabkan alat jiwa kelas 9 ini retak. Itulah mengapa God Sealing Altar juga dikenal lembut di luar, tetapi tangguh di dalam. Huo Yuhao secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang altar God Sealing. Itu sebabnya dia membuat pilihan seperti itu. Setelah mendapatkan pria logam eksperimental besar, ia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan aman. Dia juga tidak tertarik pada embrio jiwa-jiwa berumur 100.000 tahun itu. Dia tidak bisa menyerap cincin jiwa 100.000 tahun dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apa tipe makhluk jiwa ini. Itulah sebabnya dia lebih suka melepaskan jiwa buas ini, yang juga merupakan satu-satunya cara dia bisa menahan serangan pihak lain. Jika tidak, bahkan berkat Hong Chen tidak bisa menahan serangan pihak lain, mengingat kesenjangan dalam kultivasi mereka. Kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Jiwa Douluo yang dipilih untuk melakukan tugas kritis ini memang sangat kuat. Dia masih berhasil mencapai tujuannya meskipun dia mengubah langkahnya pada saat terakhir. Tangan kirinya berhasil meraih tangan kanannya. Tubuhnya menegang, dan tangan kanannya berhenti tepat di depan God Sealing Altar. Namun, butuh seluruh energinya untuk melakukan ini. Bagaimanapun, dia benar-benar melepaskan kepalan tangan kanannya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, tetapi dia cukup percaya diri dengan kekuatan pertahanannya sendiri. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Huo Yuhao menyerangnya,
tetapi ia menggunakan God Sealing Altar untuk menyerangnya. Huo Yuhao bisa merasakan di mana tinju pihak lain telah berhenti menggunakan deteksi spiritualnya. Dia menghancurkan God Sealing Altar menuju tinju pihak lain. Dia menggunakan semua kekuatannya kali ini, dan kekuatan Pincer Ice Empress benar-benar dilepaskan. Bang! Kaca! God Sealing Altar hancur melawan tinju jiwa Douluo yang terkepal. Sebuah retakan muncul pada alat jiwa kelas 9 yang mempesona ini ketika sebuah suara menusuk dan retak bergema. Bajingan! Jiwa Douluo meraung dengan marah. Dia ingin merebut kembali altar pengawal Allah. Namun, suhu di seluruh terowongan tiba-tiba turun. Gumpalan gas putih mengalir keluar dari celah di altar God Sealing. Huo Yuhao melepaskan altar God Sealing dan dengan cepat mundur. Jiwa Douluo membuka tangannya dan meraih ke arah aliran gas putih itu. Suara seorang wanita, terdengar sangat menyendiri dan marah, berseru, manusia tercela. Pergi dan mati, kalian semua bisa pergi dan mati. Detik berikutnya, baik Huo Yuhao dan Sol Douluo 8 cincin melihat semuanya memutih di depan mereka. Huo Yuhao tidak bisa melihat jiwa Douluo, tapi dia bisa mengatakan bahwa penghalang tak terkalahkan milik Hong Chen telah mandek. Kekuatan jiwanya yang bersirkulasi melemah, dan suara yang menusuk dan pecah mengguncang udara di saat berikutnya. Rasa dingin yang menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah, dan menelan tubuhnya. Huo Yuhao sudah lama tidak kedinginan karena Ultimate Ice-nya. Namun, dia merasa kedinginan saat ini. Tubuh dan rohnya akan membeku, dan tubuhnya menjadi kaku. Pada titik ini, suara terkejut terdengar di benak Huo Yuhao, ini itu sebenarnya dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Embusan udara yang menyegarkan dilepaskan dari kerangka Scorpion Ice Jade Empress untuk mengatasi rasa dingin. Darah beku Huo Yuhao mulai beredar dengan normal sekali lagi. The Ultimate Ice terus melindungi tubuh Huo Yuhao selama hawa dingin ini, dan membuatnya tidak beku sama sekali. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa bahkan Ice Ultimate tampak lebih rendah daripada dinginnya yang menyapu dirinya. Dia selalu berpikir bahwa Ultimate Ice-nya membawa dingin yang paling ekstrim, tetapi perubahan mendadak ini menyebabkan pemahamannya direvisi. Ketika dia membuka kembali matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh terowongan menjadi lebih sempit. Sekarang ada lapisan es kristal sekitar 1 kaki tebal yang menutupi bagian dalam terowongan. Jiwa Douluo telah berubah menjadi patung es. Dia tak bergerak saat dia berdiri di depan Huo Yuhao. Altar God Sealing juga dibekukan setelah jatuh ke tanah. Terowongan itu berubah menjadi sangat gelap sekarang. Alat jiwa yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas telah kehilangan efeknya. Jika bukan karena mata roh Huo Yuhao, dia tidak akan bisa melihat apapun. Ice Empress, apa yang terjadi? Apa maksudmu barusan? Suara kaget yang didengarnya datang dari permaisuri es. Ice Empress terdengar sangat mengerikan. Itu aura Ratu Salju, Snow Empress. Tubuh Huo Yuhao tersentak, dan dia hampir kehilangan suaranya. Apakah Anda mengatakan bahwa embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun yang disegel di dalam altar God Sealing milik pemimpin 3 Raja Surgawi dari ekstrim utara, Permaisuri Salju, yang juga kebetulan berada di peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar? Betul, ini aura Permaisuri Salju. Permaisuri Es terdengar lebih yakin sekarang. Di benua itu, hanya Ratu Salju yang memiliki aura yang bahkan lebih dingin daripada milikku. Suara itu juga milik Ratu Salju. Saya yakin itu adalah Snow Empress. Huo Yuhao tidak bisa mempercayainya ketika dia bertanya, tapi, apakah itu mungkin? Bukankah budidaya Snow Empress mendekati 700.000 tahun? Jika binatang buas ingin berubah menjadi manusia, ia harus membuat pilihan pada tanda 100.000 tahun. Karena Permaisuri Salju sudah ada selama 700.000 tahun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali menjadi manusia? Mungkinkah orang lain dari spesies yang sama? Permaisuri Es menjawab, tidak mungkin. Ratu Salju itu istimewa. Dia seorang wanita salju Icheski yang diberi kehidupan setelah menerima energi spiritual surga dan bumi. Bagaimana bisa putri salju yang normal bisa lebih kuat daripada aku? Ini pasti Permaisuri Salju. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, saya yakin itu dia. Suara Skydream Ichewon terdengar, apakah itu Snow Empress? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkannya. Huo Yuhao tersentak sadar. Iya nih, dia belum keluar dari bahaya. Dia dengan cepat berjalan menuju Sol Douluo. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya,
dan dia berkata dengan suara rendah, "Maaf." Ketika dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan Dark Golden Terror Claw-nya menembus es, menusuk dahi jiwa Douluo. Masih ada kemungkinan kebangkitan setelah dibekukan dalam kondisi ekstrim. Namun, Huo Yuhao tidak akan selamat jika dia tetap di sini dan ditangkap oleh Illustrious Virtue Hall. Bahkan mungkin mengungkapkan jejaknya. Bukan waktunya baginya untuk berbelas kasih sekarang. Dia membungkuk dan mengambil altar God Sealing yang rusak, menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya. Meskipun rusak, itu masih alat jiwa kelas 9. Itu masih sangat berharga dalam hal penelitian dan bahan. Suara pertempuran di luar tiba-tiba menjadi lebih keras. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke terowongan sebelumnya. Terowongan belum runtuh, dan Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual untuk merasakan perubahan di tanah di atas terowongan. Dia cepat maju, dan segera tiba di tempat yang runtuh. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memeriksa situasi di atas, dan disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Dari tempat dia berada, hanya 3 meter ke permukaan. Bagian atasnya juga ditutupi oleh papan baja, membantu menyembunyikan situasi di bawahnya. Huo Yuhao melepaskan pincer Ice Empress-nya dengan tegas, dan mulai menggali ke atas. Dia dengan cepat menggali jalan ke papan tulis. Papan logam di atas membuat suara menyentak, dan Huo Yuhao melompat dan menempelkan tubuhnya ke sana. Udara di sini sangat tercemar, dan bau tanah yang bau membuat sulit bernafas. Deteksi spiritualnya memungkinkannya menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya saat dia bergerak di sepanjang papan baja. Dark Golden Terror Claws-nya mencabik-cabiknya, dan dia diam-diam berjalan di bawah meja laboratorium. Dia sekarang cukup dekat dengan aula utama Illustrious Virtue Hall. Setelah menenangkan napas sejenak, dia mengamati situasi di depannya dengan hati-hati. Seluruh markas bawah tanah telah menjadi berantakan besar. Kurang dari 1/5 meja laboratorium dalam kondisi baik. Kerugian Illustrious Virtue Hall telah menderita tidak bisa hanya diukur dari segi uang. Ekspresi Jing Hongchen sangat pucat. Garis-garis cahaya merah terus dilepaskan dari tubuhnya. Dubusi tetap di udara. Namun, target mereka tidak lagi satu sama lain. Sebaliknya, itu adalah sosok putih yang bergoyang dan berkedip di udara. Gurat dan aliran gas putih beku dibebaskan dari angka ini. Namun, serangan dominan Dubusi dan Jing Hongchen mencegah gas putih ini menyebar. Selain Dubusi dan Jing Hongchen, sisa orang dari kedua belah pihak telah berhenti bertempur pada saat ini. Mereka menyaksikan pertarungan antara 3 pihak yang kuat ini karena mereka jelas dipisahkan menjadi 2 sisi yang berbeda. Huo Yuhao berhasil melihat sosok putih dengan jelas. Itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia 2 atau 3 tahun. Tubuh gemuknya ditutupi rok katun seputih salju. Dia meraung dengan kejam dan mencoba keluar dari pengepungan. Banyak orang dari sekte tubuh dan aula kebajikan termasyhur telah berubah menjadi pahatan es, jelas dia melakukannya. Apakah itu benar-benar permaisuri salju? Huo Yuhao bertanya pada permaisuri es. Permaisuri es menjawab, seharusnya begitu. Setelah permaisuri salju terlahir kembali sebagai manusia, dia seharusnya berubah menjadi embrio manusia. Dia harus berusaha untuk menyerah pada kelahiran kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, dia tampaknya tidak memiliki sepertiga dari kekuatan normalnya. Kalau tidak, manusia ini tidak akan bisa menghentikannya tidak peduli seberapa kuat mereka. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, itu normal untuk kekuatannya jatuh setelah terperangkap di altar God Sealing begitu lama. Lebih jauh, dia telah mengalami kelahiran kembali menjadi manusia. Tidak, aku harus membantunya. Keteguhan The Ice Empress mengejutkan Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru berkata, Ice Empress, jangan gegabah. Situasinya sangat berantakan sekarang. Bagaimana kami bisa membantunya? Permaisuri es menjawab, permaisuri salju menyelamatkan saya sebelumnya. Sekarang dia dalam kesulitan, saya harus membantunya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Saya tidak akan membahayakan Anda. Jangan bergerak, saya akan berkomunikasi dengannya. Permaisuri es perlahan-lahan dirilis, dan cincin jiwa emas merah, 400.000 tahun muncul di tubuh Huo Yuhao. Imitasi menyembunyikan cahayanya. Sebuah gambar besar dari Ice Empress Scorpion Ice perlahan-lahan muncul di punggung Huo Yuhao. Jika dia menelanjangi, gambar ini akan tampak hidup. Gambar itu bergerak sedikit di punggungnya, dan cahaya aneh keluar dari mata kuning kristal Ice Empress. Gurat aura aneh juga muncul. Tanda pisah tanda hubung.
Dubusi sangat tertekan sekarang. Dia tidak pernah berharap hal-hal buruk akan terjadi. Mereka sepenuhnya siap untuk serangan menyelinap ini, dan bahkan telah berlatih berkali-kali. Seharusnya itu sempurna, tetapi siapa yang tahu bahwa embrio binatang jiwa yang disegel selama 100.000 tahun akan lolos, dan begitu kuat. Baik sekte tubuh atau aula kebajikan termasyhur tidak berani menggunakan senjata mereka yang paling merusak untuk menyerang. Jika tempat itu runtuh, tidak ada yang akan selamat. Tapi embrio jiwa binatang itu terlalu sulit untuk ditangani. Suhu tubuhnya terlalu rendah. Dubusi dan Jing Hongchen pertama kali melihat sesuatu seperti ini. Ultimate Ice-nya berhasil menetralkan semua serangan mereka. Bahkan racun Dubusi yang terkenal mematikan tidak bisa menembus gas beku. Selain itu, Dubusi harus mewaspadai Jing Hongchen bahkan ketika dia berurusan dengan embrio jiwa buas. Sementara mereka berdua tampaknya bekerja sama, pertempuran yang ditangguhkan itu akan meletus lagi begitu embrio makhluk buas itu tampaknya berada di ambang mengalah. Tubuh Snow Empress ditutupi oleh lapisan gas beku. Lapisan gas beku ini berbentuk bola dengan diameter 2 meter. Namun, bola gas beku ini bahkan bisa membekukan cahaya, dan merupakan perlindungan terbaik Ratu Salju. Dubusi mengulurkan tangan kanannya, dan membentuk tangan besar cahaya hijau gelap. Telapak energi ini menjangkau permaisuri salju. Jing Hongchen berkoordinasi dengannya, dan pelangi merah panjang yang menakutkan muncul di udara. Pelangi ini melecut menuju Ratu Salju. Serangan dua cabang dari depan dan belakang dilepaskan terhadap Snow Empress. Udara di markas bawah tanah mulai terdistorsi dengan geram. Celah mulai muncul di udara ketika mereka berdua melepaskan kekuatan mereka untuk menghentikan Ratu Salju. Mereka tidak sepenuhnya yakin bagaimana permaisuri salju berhasil mengumpulkan kekuatan seperti itu, tetapi pada saat krisis ini, hal yang paling penting adalah menangkapnya terlebih dahulu. Permusuhan di antara mereka berdua bisa menunggu sampai mereka berurusan dengan binatang jiwa 100.000 tahun ini. Bola gas yang beku tiba-tiba menjadi kaku. Awalnya, itu cukup fleksibel, tetapi tidak berhasil menghindari energi jiwa Dubusi yang besar. Lampu hijau gelap menelan dan menahan bola gas beku di dalamnya. Pelangi merah Jing Hongchen juga mencambuk bola gas, menyebabkannya terdistorsi secara drastis. Bola gas itu sepertinya rusak parah. Dubusi sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa bola gas tidak sedingin sebelumnya, dan itu juga di ambang kehancuran. Dia tiba-tiba berteriak, mundur. Karena dia telah mencapai tujuannya, penting baginya untuk pergi dengan cepat. Jing Hongchen tertawa dingin dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall segera meluncurkan serangan ganas terhadap Body Sect. Pelangi yang mengenai bola gas menghilang. Namun, sesuatu yang kecil sekarang mengambang di udara, tampak seperti bola kristal. Itu sangat halus dan cerah, dan ada banyak lubang di dalamnya. Sebuah cahaya merah magis menyala di dalamnya pada saat ini. Om, sebuah dengungan yang memekakkan telinga tiba-tiba mengguncang udara. Bahkan Dubusi menegang ketika mendengar dengung ini. Setelah ini, garis tipis cahaya merah keluar dari bola kristal merah-merah. Lampu merah ini menelan cahaya hijau gelap yang menahan bola gas. Kekuatan jiwa Dubusi dengan cepat menghilang oleh sinar cahaya merah itu. Permaisuri salju dibebaskan sebelum Dubusi bisa menyeretnya pergi. Dubusi sangat marah. Saat dia hendak menenangkan diri, perasaan krisis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu dirinya. Pada tingkat Ultimate Douluo, seseorang hampir saleh. An Ultimate Douluo sangat tanggap, dan bahkan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dubusi tidak ragu, dan dengan cepat melepaskan gagasan mengambil Ratu Salju. Sosoknya melintas, dan dia kembali ke tanah. Sebuah lampu hijau gelap menopang tubuhnya dan memblokir serangan dari para insinyur jiwa Illustrious Virtue Hall. Itu juga diperluas untuk melindungi semua anggota sekte tubuh. Suara sepi bergema di seluruh tempat, menaungi semua suara lainnya. Di udara, bola gas beku itu masih kaku karena tertutup oleh lampu merah. Manusia tercela. Kalian semua akan membayar harga untuk berburu binatang buas suatu hari nanti. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memenuhi keserakahanmu. Kalian semua bisa pergi dan mati. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, permaisuri salju sudah melengking. Undulasi kekuatan jiwanya yang mengerikan menyebabkan udara di sekelilingnya berubah dengan kasar. Ini tidak baik, Jing Hongchen berseru, cepat, hentikan dia. Saat dia berteriak, dia tidak melestarikan kekuatannya lebih jauh. Bercak-bercak ganda lampu merah terus muncul di udara.
Mereka berubah menjadi penghalang cahaya yang menelan gas beku. Anggota Iluarus Virtue Hall lainnya meniru dia dan menambahkan lebih banyak lapisan penghalang pertahanan di sekitar gas beku. Dubushi yang menyesal menyaksikan bola gas beku itu. Di bawah komandonya, anggota Bodysect dengan cepat mundur ke lubang bawah tanah yang mereka datangi. Ledakan. Tremor menghantam seluruh tempat ketika ledakan-ledakan yang mengerikan terdengar. Permaisuri salju melepaskan kekuatan penuhnya, berubah menjadi kekuatan ledakan yang menakutkan yang menyapu seluruh tempat. Jika besarnya ledakan ini harus dijelaskan, Jing Hongchen yakin bahwa itu sekuat alat jiwa peledak kelas 10 yang legendaris. Lapisan-lapisan penghalang pertahanan dihancurkan sepenuhnya oleh ledakan. Kekuatan besar menghancurkan seluruh markas bawah tanah. Untungnya, ada banyak lapisan penghalang pertahanan yang kuat. Lebih dari 12 alat jiwa kelas 9 sangat melemahkan kekuatan ledakan. Ketika gelombang kejut melonjak melalui pangkalan bawah tanah masih tidak runtuh. Namun, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam markas bawah tanah, dan banyak bagian darinya mengalah. Aura dingin memenuhi udara, dan semua orang menggigil akibat rasa dingin yang menggigit. Sungguh binatang yang kuat 100.000 tahun. Bahkan setelah berubah menjadi embrio manusia, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Sangat disayangkan bahwa itu tidak masalah lagi. Dia telah meledak sendiri, dan bahkan tidak ada tulang jiwa yang tersisa darinya. Sekte tubuh juga menderita dari gelombang kejut ledakan. Namun, Dubushi menanggung seluruh dampak gelombang kejut itu sendiri, memuntahkan darah hijau gelap saat ia menangkisnya dari anggota sekte. Sekte tubuh hanya terdiri dari penguasa jiwa. Mereka tidak seperti Illustrious Virtue Hall. Ada banyak insinyur jiwa kelas 9 yang membantu Jing Hongchen, tetapi Dubushi menggunakan kekuatannya sendiri untuk menanggung dampak gelombang kejut, yang juga mengurangi dampak pada pangkalan bawah tanah. Sisa tubuh sekte berhasil mundur, bersama dengan mayat rekan-rekan mereka, karena Dubushi menolak ledakan untuk mereka. Dubushi sedikit marah ketika dia memandang Jing Hongchen. Jing Hongchen juga memuntahkan darah pada saat ini. Ketika tatapan mereka bertemu, Dubushi mengungkapkan tatapan mengejek di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi orang itu jempol ke bawah. Dia hanya pergi setelah sedikit menggerakkan ibu jarinya. Kejar mereka, teriak Jing Hongchen, geram. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mengejar sekte tubuh. Sisa dari pembela Illustrious Virtue Hall juga bertindak cepat. Tanda pisah, Huo Yuhao tetap tidak bergerak di bawah meja laboratorium sepanjang waktu. Dampak dari gelombang kejut itu hampir seluruhnya ditentang oleh anggota Aula Virtues Virtue. Dia tidak dikejutkan oleh gelombang kejut sampai batas tertentu. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang bahkan jika dia mau. Rasa dingin yang ekstrim telah memasuki tubuhnya melalui punggungnya dan beredar ke seluruh tubuhnya. Hampir setiap bagian dari tubuhnya hampir beku. Tidak ada yang melihat cairan bening turun dari langit ketika Ratu Salju menyebabkan ledakan. Cairan ini mengalir ke punggung Huo Yuhao dan meresap ke tubuhnya. Kekuatan ledakan yang menakutkan telah menyembunyikan segalanya. Ice Ultimate dari Ice Empress segera melindunginya dari hawa dingin saat meresap ke tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membatasi rasa dingin ketika itu mengalir di bawah wilayah pusarnya. Ini juga membebaskan Huo Yuhao dari rasa sakit yang membeku. Permaisuri es gelisah ketika dia berseru, Putri Salju, apa kabar?" Suara wanita yang lemah menjawab, "Es, mengapa kamu ada di sini? Anda bahkan berada dalam tubuh manusia." Suara The Ice Empress bergema di dunia spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa aneh pada saat ini. Ini pasti yang keempat. Brother Skydream, Permaisuri Es, Penatuai. Sekarang ada Ratu Salju. Permaisuri Es gelisah. Jangan banyak bertanya sekarang. Anda hanya tersisa dengan kekuatan asal kecil ini sekarang. Bagaimana kondisimu? Bisakah kamu pulih? Permaisuri Salju berkata dengan sedih, "Jika bukan karena panggilanmu, aku akan memasukkan kekuatan aslimu ke dalam ledakan itu. Dengan cara itu, saya bisa lebih banyak terseret bersama saya. Apakah Anda pikir saya bisa pulih? Aku bahkan tidak memiliki tubuhku sekarang. Sedikit kekuatan asal ini perlahan akan menghilang." Permaisuri Es bertanya dengan cemas, "Putri Salju, apa yang terjadi? Mengapa Anda menjadi embrio binatang jiwa 100.000 tahun? Tidak heran saya memiliki perasaan yang akrab ketika saya melihat bahwa altar penyembahan Tuhan di rumah lelang Starlight. Kaulah yang disegel di dalam altar.
Ratu Salju menghela nafas dan berkata, bukankah kita berada di kapal yang sama? Jika saya tidak salah, Anda hanya mengalami hambatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelum saya memilih kelahiran kembali sebagai manusia, saya mencoba menemukan Anda dan berharap dapat membantu Anda. Tapi Anda sudah menghilang. Bahkan orang-orang dari spesismu tidak tahu kemana kau pergi. Permaisuri Es tertawa pahit. Bahkan jika kamu telah membantuku, aku tidak akan bisa melewati tahap itu. Saya tahu diri saya dengan baik. Ketika potensi mencapai batasnya, bantuan eksternal tidak akan berguna. Itu sebabnya saya memilih jalan ini. Snow Empress, apa kabar? Apakah Anda masih ingat saya? Skydream Ichewom agak canggung. Oh, The Snow Empress jelas tertegun. Masih ada aura jiwa binatang di sini. Mengapa kalian berdua di dunia manusia? Aura ini sangat akrab. Itu adalah kekuatan spiritual yang luar biasa, tetapi tidak berbahaya. Apa itu? Dia jelas tidak bisa mengingat Skydream Ichewom. The Ice Empress membentak, itu Skydream Ichewom yang beruntung itu. Itu berhasil maju dalam tidurnya, dan mengatasi kemacetan demi kemacetan. Kultivasinya bahkan menggantikan milik saya. Permaisuri Salju menyemangati. Oh, aku ingat. Saya ingat bahwa Anda mengejarnya sebelumnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa itu hilang? Kenapa kalian berdua bersama sekarang? Skydream terkekeh dan berkata, Snow Empress, kau benar bahwa kita bersama. Cepat dan tutup mulut. Sang Ice Empress mengamuk.